Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Balikin lagi ini. Ini yang tadi. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Arqam Badan Pusat Statistik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu menorehkan tinta emas pada lembaran sejarah Islam. Beliau masuk Islam bersama dengan 70 orangan pertama warga Madinah yang dibaiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Baiatul Aqabah. Berasal dari bangsawan Madinah dari suku Khazraj, berperawakan tinggi, berkulit putih, gagah perkasa, tapi lembut, pintar. Penguasaannya pada fikih sangat amat menonjol, dan Rasul SAW memberinya kepercayaan untuk menjadi the first ambassador in Islam, duta besar pertama dalam Islam yang diutus oleh Nabi ke Yaman. Ada semacam tes barangkali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad sebelum berangkat ke Yaman. Tes tapi jadi pembekalan juga menguji kecakapan Mu'ad. Kata Nabi SAW, bima tahkum, kalau engkau dapat persoalan ketika kau berada di Yaman, bagaimana kau menetapkan hukum? Mu'ad radhiyallahu anhu menjawab, bi kitabillah, dengan kitabullah. Fa illam tajid fi kitabillah, kata Nabi, bila engkau tidak dapatkan solusi hukumnya pada kitabullah, apa yang kau lakukan? Kata Mu'ad, bi sunnati rasulihi, aku berpedoman kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dilanjutkan pertanyaan Nabi dengan mengatakan, fa illam tajid fi sunnati rasulihi, bila engkau juga tidak menemukan solusinya pada sunnah Rasul, apa yang kau lakukan? Ajtahidu bi ra'yi, kata Mu'ad, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Rasul memberi restu dengan mengatakan, alhamdulillah ladzi waffaqa rasulihi, segala puji bagi Allah yang telah memberi perkenan kepada utusan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang ini dalam keterbatasan waktu kita akan sedikit mengulas pesan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Pertama, hak Allah dan hak hamba. An Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad ibnu Jabal, hal tadri ma haqqallahi ala ibadihi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ma haqqullah ala ibadihi, haqqullah ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'an. Ya Mu'ad ibnu Jabal, hal tadri ma haqqul ibad ala Allah idza fa'aluhu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqul ibad ala Allah alla yu'adzibahum, rawahul Bukhari.
Ini artinya. Diriwayatkan melalui Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, wahai Mu'ad bin Jabal, tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya? Aku, kata Mu'ad, menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah mereka harus menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Wahai Mu'ad bin Jabal, kata Nabi, apakah engkau tahu apa hak hamba yang akan Allah tunaikan bila mereka melakukannya? Kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasul bersabda, hakul ibad 'alallahi alla yu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa mereka ketika mereka menunaikan semua hak-hak Allah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada jaminan yang Allah berikan kepada umat Islam, kaum muslimin, bahwa Allah tidak akan menyiksa mereka. Itu tersebut dalam surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka. Dan sepanjang kehidupan Nabi bersama dengan sahabat belum pernah disiksa oleh Allah. Ini janji Allah yang pertama. Dan yang kedua, tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Meminta ampun itu adalah bagian dari ibadah kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka saat melakukan dosa maupun atau tidak sedang melakukan dosa. Ada hal yang menarik dalam konteks hadis ini. Saya kira Bapak Ibu hafal semua ini, sosok ini. Xin Jinping apa ya? Xin Jin apa Xin Ji itu? Xin Jinping kayaknya itu. Presiden Cina. Saya lupa ini pada 70 tahun ulang tahun siapa gitu. Pak Abid apa ulang tahun 70 kali ya? Beliau bilang ini, tak ada satu kekuatan pun yang akan dapat menggoyahkan dan mengguncang Cina. Ini kata-kata ini dicatat oleh semua media, terutama berkenaan dengan munculnya virus belakangan ini di Cina. Konon sebagian ustadz menyebut ini sudah kayak Firaun ini, udah menyebut dirinya sebagai Tuhan, tak akan ada yang dapat mengguncang Cina. Belepotan juga dia ngadepin virus corona. Masya Allah. Ini dia. Setelah ucapannya itu, ini saya lihat di internet, ini foto Wuhan disebut sebagai kota mati, dilihat dari drone. Wuhan sudah jadi kota mati. 11 juta orang diisolasi. Ini mungkin maksudnya 11 juta itu penduduk Wuhan ini. Maksudnya diisolasi, wallahu a'lam bishawab, saya belum ke sana dan mudah-mudahan gak berangkat. Dari luar nggak boleh ke dalam, itu Pak ya. Dari dalam nggak boleh keluar. Kalau Ustadz Untung itu bilangnya itu kualat dari Uighur katanya. Orang Islam di sana seperti diisolasi, akhirnya tuh kualatnya gitu. 11 juta orang itu baru di Wuhan. Belakangan ini dari mana ini? Detik. Bak zombie para korban virus Wuhan di Cina ambruk di jalan-jalan. Ini sudah sangat amat memprihatinkan. Entah hoax atau tidak, kelelahan dan kewalahan, konon katanya mereka yang terkontaminasi virus itu sudah kelimpungan, akhirnya tembakin satu-satu. Mudah-mudahan ini hoax. Karena Cina nggak pernah peduli dengan pendapat orang. Ini urusan gue, terserah gue, diam aja lu mah gitu. Tembakin juga nggak ada masalah, gue udah pusing tahu gitu kira-kira. Wenzhou ternyata menyusul. Ini lihat matinya luar biasa ini. Artinya juga sama ikuti Wuhan, tidak bisa dinamis lagi.
disusul oleh kota-kota yang lain yang juga diisolasi. Kalau sudah diisolasi, sudah pasti jadi kota mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mendengar kabar di Cina itu konon katanya mayoritas agama Buddha. Setahu saya, Buddha itu mengajarkan boro-boro makan yang menjijikan. Daging yang normal kita makan aja seringkali tidak dibolehkan, apalagi biksu. Ini saya penasaran sebenarnya ketika melihat postingan video orang-orang Cina itu makan yang menjijikan dalam keadaan mentah, tak digoreng, tak direbus, tak dipanggang. Apa ini hoax itu? Saya lacak-lacak, ternyata memang ini kebiasaan buruk mereka. Bahasanya turun-temurun pengen dapat sensasi, atau mungkin kena hoax karena ada khasiat yang mereka yakini. Ini lihat. Ini di Karawang nggak pernah ada apa kebiasaan begini nih. Kalau orang Karawang makan tuh bayi emas gitu, baby fish kali ya namanya ya, ikan emas. Ini bayi tikus dimakan. Ini apa lagi tuh? Dimakannya juga tanpa digoreng. Ya, maaf, tikus gue digoreng. Udah nggak kebayang. Mohon mudah-mudahan ini nggak kebayang bapak-bapak waktu makan ini ya. Udang, lobster itu enaknya kan digoreng apa diapain gitu. Kalau mereka enggak, dibikin mabok dulu, dimasukin, dicelupin dalam alkohol, setelah mabok lalu dimakan tanpa direbus, digoreng apa-apa. Itu saya bukan berarti penjualnya, bukan. Katanya itu apa? Drunken shrimp, mirip-mirip dengan drunken master. Ada drunken-drunkennya gitu tuh. Ini lihat, cewek ini bukan cowok. Kelelawar itu mentah kayaknya, dipanggang aja tuh Pak tuh. Namanya kalau Bapak mau pesan nanti saya online kan. Sop kelelawar dijual di hotel-hotel. Masya Allah, lebih parah dari orang Dayak katanya. Pak teman saya dosen UIN bilang itu karena mereka nggak ada bimbingan. Kalau mereka Buddhis nggak akan seperti ini, karena tidak punya bimbingan, nggak ada agama, apa saja bisa mereka makan. Itu sebabnya saya bukan muas-muasin, bukan nyukur-nyukurin nih. Ini dugaan Allah menyiksa mereka dengan virus corona karena kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Tidak mau beribadah, tidak mau beragama, dan Masya Allah makan semau-mau mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang pertama, jangan kelamaan menceritain Wuhan, jadi sedih kita. Yang kedua, Rasul SAW berpesan kepada Mu'ad untuk selalu berzikir, bersyukur, dan ibadah dengan sebaik-baiknya, lalu mohon kepada Allah untuk diberi kekuatan untuk ini. Nih. An Mu'ad ibni Jabal anna Rasulullah SAW akhadha biyadihi wa qala ya Mu'ad, Wallahi inni la uhibbuka, Wallahi inni la uhibbuka. Faqala usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Dawud. Kok sini? Nah ini. Diriwayatkan melalui Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah SAW memegang tangannya dan bersabda, Mu'ad, demi Allah aku sungguh mencintaimu. Demi Allah aku sungguh mencintaimu. Rasul begitu mencintai Mu'ad sampai mengucapkannya 2 kali. Lalu aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, jangan pernah tinggalkan setiap selesai salat fardu, salat sunat juga nggak apa-apa, baca doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur atas karunia yang kau anugerahkan kepadaku, dan memperbaiki kualitas ibadah hamba, pengabdian hamba kepadamu. Ini doanya. Saya kira bapak-bapak hafal semua. Kalau nggak apa, malu sama anak TK. Anak TK pasti hafal ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pertama, zikir. Kedua, syukur. Ketiga, melakukan ibadah dengan baik.
atau bahasa bapak-bapak mungkin selalu meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan zikir. Maaf, 3 ini kita minta sama Allah, nggak ada hubungannya dengan kebutuhan Allah. Itu kita lakukan tidak untuk Allah, tidak untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Dalam Al-Quran Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, jiwa, hati akan tentram. Jadi kita berzikir untuk ketentraman jiwa kita. Kedua, syukur. Sebelum lanjut ke ayat, saya perhatikan Nabi memohon kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk bersyukur, karena rupanya syukur adalah merupakan kebiasaan para nabi, akhlak al-anbiya. Nabi Daud kana abdan syakuro, banyak bersyukur kepada Allah, misalnya diaplikasikan lewat dijawantakan lewat puasa Daud. Nabi Sulaiman yang disebut kerajaannya belum ada yang pernah ngalahkan sampai hari ini, bukan hanya meliputi manusia tapi juga termasuk warganya itu angin, jin dan lain sebagainya, istrinya lebih dari 90. Ketika minta sama Allah, yang pertama diminta tidak ingin diluaskan kekuasaannya, tidak ingin tambah sakti, tidak ingin nambah istri. Beliau minta apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Yang pertama dia minta adalah, ya Allah, dorong hamba untuk selalu bersyukur pada Engkau atas nikmat yang Engkau anugerahkan padaku dan kedua orang tuaku. Jadi, dan seterusnya baru minta supaya jadi orang yang saleh, melakukan amal-amal saleh. Jadi syukur Bapak Ibu dan saudara-saudara sangat penting untuk kita, bukan untuk Allah. Kenapa? Ini saya kira nggak usah saya terjemahkan, diterjemahkan juga saya nggak paham. Ini aja, meet your happy chemicals. Dalam tubuh kita konon ada 4 hormon yang diproduksi oleh tubuh, dan keempat-empatnya berhubungan dengan rasa bahagia. Lebih mirip barangkali kalau dibandingkan dengan, kalau Bapak pernah merasakannya, morfin. Jadi merasa tenang. Saya dengar, saya baca ada juga rasa cinta gitu. 1, dopamin. Ini yang sangat penting. Endorfin, oksitosin, dan serotonin. 4 ini berhubungan erat dengan suasana hati. Kalau 4 hal hormon ini diproduksi oleh tubuh, maka tubuh akan merasakan bahagia, senang, cinta, dan pada saat yang sama penyakit-penyakit jauh dari kita. Itu sebabnya orang yang banyak syukur, orang yang jarang mengeluh, bahkan tidak pernah mengeluh sama sekali, terlihat oleh kita panjang umurnya, sehat walafiat, kagak kena penyakit apa-apa. Sebaliknya orang yang banyak mengeluh, ketemu kita head deh, ada kalau udah head deh gitu tuh udah, aduh head deh, gusti teuing ya, itu udah. Kalau bahasa Jepang itu ngulut pikiran anak itu. Kalau hormon-hormon kayak 4 tadi itu, endorfin apalagi, tidak akan bisa diproduksi kalau tidak pernah bersyukur kepada Allah. Jadi syukur kita menghantarkan kita kepada rasa bahagia dan menjauhkan kita dari penyakit. Yang ketiga, ibadah. Seperti yang kita paparkan tadi, ibadah akan menghindarkan kita dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ini berarti memang sangat penting untuk kehidupan kita. Zikir untuk ketentraman jiwa, supaya kita nggak galau, supaya kita nggak gampang rapuh, dikit-dikit punya persoalan ingin bunuh diri. Kemudian syukur untuk membuat kita bahagia dan jauh dari penyakit. Yang ketiga, nah inilah tidak kalah pentingnya, membuat kita jauh dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seperti pesan Nabi kepada Mu'ad, la tada'anna ba'da kulli salatin, utamanya maktubah, setiap kali selesai sholat jangan lupa baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada satu lagi hadis, tapi kayaknya kasihan bapak-bapak, ini sudah masuk jam 1, kita cukupkan sampai di sini dulu.
Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Kita akhiri dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.